Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat HKBP Kebonjeruk yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sapa HKBP. Hari ini tanggal 9 Oktober 2024, ayat harian HKBP tertulis pada kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian firman-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam nas ini menasihatkan anggota jemaat Korintus untuk mau berbagi atau membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Ia mengingatkan dan menguatkan jemaat agar tidak ragu menolong yang berkekurangan. Ia menyerukan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan yang mampu memberi berkelimpahan segala rahmat kepada kita. Anugerah yang berlimpah itu memenuhi setiap kebutuhan materi, namun yang lebih penting, setiap kebutuhan rohani kita. Kasih Allah yang kekal tidak dapat dihentikan. Allah mampu mengisi kembali apa yang telah kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Saudara-saudari, berakar dari kondisi sulit yang dialami oleh jemaat atau komunitas Kristen di Yerusalem yang mengalami tekanan ekonomi berat akibat faktor-faktor seperti penganiayaan, kekurangan pangan, dan keadaan miskin. Dalam menghadapi situasi tersebut, sehingga Paulus merasa terpanggil untuk membantu mereka dan mengarahkan jemaat yang ada di Korintus untuk mau ikut serta dalam membantu kekurangan mereka. Tidak hanya dalam hal rohani, tetapi juga dalam dukungan material. Memberi tidak akan menyebabkan kekurangan. Malahan hal ini akan memfasilitasi mereka untuk terus melakukan lebih banyak tindakan baik, didorong oleh kemurahan Tuhan yang tak terbatas. Lantas kapankah kita harus memberi? Kita seringkali menganggap remeh akan persediaan kebutuhan materi kita, sehingga kita ragu untuk menolong orang yang berkekurangan. Memberi bukan tentang kapan, tetapi sesuai dengan kerelaan hati. Seperti halnya memberi bukan karena lebih atau berlebihan, melainkan juga karena ada kerelaan hati. Jadi memberi dengan sungguh
dan didasari iman dengan kerelaan kepada sesama kita yang berkekurangan. Maka jangan takut untuk memberi kepada yang membutuhkan. Jangan ragu untuk menolong atau memberi, karena Tuhan Yesus mampu mengisi pundi-pundi kita yang berkelimpahan. Itu janji Tuhan Yesus. Jadi mari kita memberi dengan sukacita, dengan hati yang tulus, dan dengan mengingat bahwa hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayalah akan firman Tuhan dan tergeraklah hati kita seperti Rasul Paulus yang menggerakkan orang-orang atau jemaat di Korintus untuk mau memberi pada saat jemaat atau komunitas yang ada di Yerusalem sedang berkekurangan. Dan kita juga bisa melakukan ajakan Rasul Paulus untuk memberi dengan sukacita, dengan kesungguhan, dengan hati yang rela kepada orang-orang yang memerlukan, yang membutuhkan akan belas kasihan daripada pemberian kita. Terpujilah Tuhan, amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas hari ini. Berkat anugerah dan pengasihan Tuhan, kami boleh menerima kesehatan dan kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Sapa KBP Kebujuruk hari ini mengingatkan kami untuk mau memberi, menolong orang lain yang membutuhkan segala sesuatu dari kekurangan mereka. Seperti Apostol Paulus menyuarakan kepada jemaat Korintus untuk mau memberi kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Karena pada saat itu Yerusalem, komunitas Yerusalem pada saat itu membutuhkan, karena mereka serba kekurangan karena berbagai hal. Demikian juga kami disuarakan firman Tuhan hari ini untuk mau menolong orang-orang yang berkekurangan. Karena kami tahu Tuhan sangat berkelimpahan akan kasih karunia. Dan kalaupun kami boleh hidup hari ini, itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Kalaupun kami boleh memiliki sesuatu, itu juga adalah berkat Tuhan. Karena itu firman Tuhan menyuarakan supaya kami mau rela menolong dengan sukacita, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada setiap orang yang berkekurangan. Kuatkan kami, ajarlah kami senantiasa melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkatilah hidup kami hari ini, berkati pekerjaan kami, terlebih keluarga kami, anak, supaya senantiasa kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati
saudara-saudara kami pada saat ini yang dalam keadaan sakit dan dalam perawatan kesehatan di rumah sakit, bahkan di rumah. Biarlah Tuhan dalam belas kasihan-Mu menyapa dan memberkati mereka agar mereka boleh sehat kembali seperti sedia kala, sehingga mereka boleh beraktivitas dan merasakan belas kasihan Tuhan untuk memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga teman-teman kami, jemaat-Mu yang pada saat ini berulang tahun, biarlah mereka juga boleh bersuka cita, berkati mereka dalam setiap umurnya yang bertambah, dan juga iman kepercayaannya bertambah kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala aktivitas kegiatan kami hari ini, hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.